Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Kami mewakili segenap majelis jemaat Gereja Kristen Jawitan Kediri mengucapkan selamat beribadah, dan kita akan segera memulai ibadah pada hari ini dengan kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 68. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah, Kau semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Bait ketiga. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, Kau pun diindahkannya. Saudara-saudara umat Tuhan, mari bersama-sama kita hadir di hadapan Tuhan. Kita dirikan penyembahan, ibadat minggu yang kita lakukan saat ini, Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020, Minggu Prapaskah yang keempat. Mari kita mengambil saat teduh. Bahwa hidup dan kehidupan kami, bahkan seluruh pertolongan yang terjadi, kami mengimani adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karyanya, setia dalam situasi apapun, menyertai hingga saat ini. Kepada Allah yang demikian, saat ini kami datang dan berbakti. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus Sang Putra menyertai kehidupan saudara-saudara semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Peribadatan yang kita lakukan bersama pada saat ini, firman Tuhan menjadi dasar, tema, dan memandu rangkaian penyembahan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus, pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita diantar firman yang kembali mengingatkan bahwa saudara-saudara dan saya adalah umat
umat terang, umat yang telah ditebus dan diselamatkan dari kegelapan. Tuhan menghendaki agar seluruh aspek hidup yang kita jalani, kita pikirkan, senantiasa berorientasi kepada Sang Terang. Sudahkah hidup saya dan saudara benar-benar menjadi terang dan menerangi terang bagi siapa saja? Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan berterima kasih, ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha murah, yang memelihara kehidupan kami setiap saat, setiap hari, bahkan hingga saat ini. Kehidupan pemenuhan raga kami, kehidupan pemenuhan batin kami, demikian pula ibadah minggu yang kami kerjakan adalah buah panggilan Tuhan yang kami jawab dan bersama-sama kami mewujudkan persekutuan. Inilah pemeliharaan Tuhan atas nyawa dan keterhubungan kami, umat ciptaan dengan Allah yang memiliki kehidupan. Kami menyerahkan ibadah yang kami dirikan dari awal hingga berakhir. Kami menanti-nantikan berkat Tuhan. Bapa di surga, Allah yang maha suci, jika mengingat dan menyadari bahwa kami telah Tuhan panggil dan Tuhan ambil dari kegelapan, menuju dan menjadi terang, ternyata dalam kehidupan hingga saat ini, baik bertuhan di tengah bersesama, kami masih sering gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebaliknya, seringkali malah kehidupan diwarnai dengan pemberontakan dosa-dosa kami kepada Tuhan, dengan rusaknya hubungan relasi kami yang merugikan, yang gagal mengasihi sesama kami. Kami memohon pengampunan kepadamu ya Tuhan. Kami menyesali, sungguh kami menyesali, memohon pengampunan. Dan kami meyakini pengampunan dari Tuhanlah yang membangun kehidupan yang akan datang, yang akan kami jalani lebih baik dan mendatangkan berkat bagi sesama kami. Sepenuhnya ibadah yang kami kerjakan dalam kuasa Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, kami serahkan. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang untuk berdiri. Saudaraku milik Tuhan, berbahagialah setiap orang, setiap milik Tuhan yang mengakui bahwa hidup yang dijalani seringkali jatuh dan berdosa. Berbahagialah yang mengakui dan memohon pengampunan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak terbatas pada sebuah volume ataupun ruangan, melainkan sebagaimana Ia maha tahu, Ia juga mengetahui kedalaman batin dan rohani kita. Ia mendengar dan memberikan pengampunan. Bahkan Tuhan memberikan berita anugerah petunjuk hidup baru yang difirmankan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah
demikian. Amin. Mari kita menjawab firman ini. Kidung Jemaat 66. Kita nyanyikan bagian yang pertama dan yang kedua. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Burung dan tanaman terjamin hidupnya. Ya segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Dan kita akan diantar dengan berdoa dan membaca bagian Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 7. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan kita renungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar, karena Tuhan berkenan mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami semua untuk membaca Alkitab yang akan kami renungkan bersama-sama. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus membuka pintu hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menerima firman-Mu ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pada minggu ini dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 yang demikian firman-Nya. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam,
di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Demikian saudara-saudara bagian firman yang kita terima, dan berbahagialah setiap orang yang setia membaca mendengar, berbahagialah yang terus belajar, terlebih berbahagia yang melakukan hidup menjalani setiap saat setiap hari seturut dengan yang Tuhan firmankan, Tuhan kehendaki. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga para muda-mudi yang hadir pada ibadat minggu saat ini. Bahwa Injil Yohanes sejak awal menjelaskan keberadaan Tuhan Yesus sebagai sumber keselamatan. Ialah jalan keselamatan dan hidup. Allah sebagai pemberi hidup. Allah yang memiliki inisiatif awal menyelamatkan manusia. Karena Allah yang mengetahui keberdosaan dari manusia. Di mana tentunya perlu ada respon timbal balik serta tindak lanjut dari manusia, dari saya dan saudara, pribadi-pribadi, insan-insan yang telah diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, secara umum perikop
firman Tuhan yang kita terima hari ini menceritakan bagaimanakah bentuk pelayanan Tuhan Yesus untuk halayak. Dan salah satu bagiannya adalah kisah penyembuhan orang buta sejak lahir. Dan inilah kisah penyembuhan yang kalau kita hitung yang kelima yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai dengan waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini juga mengandung pesan yang penting, bahwa melalui penyembuhan di seputar kolam yang namanya kolam Siloam, ia memproklamirkan diri sebagai pihak yang diutus. Jemaat milik Tuhan yang terkasih, mari kita langsung melakukan pendekatan. Pasal 9 di ayat 1, 2 dan seterusnya. Bahwa bacaan ini langsung menceritakan respon Tuhan Yesus atas situasi yang sedang terjadi, yaitu adanya orang yang buta. Pada ayat yang ketiga menunjukkan kemampuan dan kuasa Tuhan Yesus dalam menggunakan segala situasi yang sedang terjadi di sekelilingnya. Yesus jelas mengarahkan perspektif orang banyak bahwa orang yang buta justru menjadi sarana yang dipakainya untuk memberikan pencerahan kepada semua pihak kala itu. Orang buta itu sendiri mendapatkan kesembuhan bukan hanya karena kuasa Tuhan Yesus, tetapi juga karena ketaatannya. Ketaatan untuk pergi ke kolam, ketaatannya yang melebihi kemustahilan bagi akali manusianya. Ketaatannya yang mendatangkan terang yang ia peroleh. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, lebih jauh lagi dalam teks narasi yang kita terima Injil Yohanes tersebut, Tuhan Yesus juga mampu memberikan bukan hanya melek fisik dari mata orang yang buta sejak lahir, melainkan juga memberikan kesadaran kepada orang Farisi tentang pandangan mereka terhadap orang sakit. Pendek kata, situasi yang bisa dikatakan amat sulit tidak mempengaruhi seseorang menerima mujizat atau anugerah. Situasi yang seakan-akan tidak mungkin juga tidak membendung Tuhan Yesus untuk bersaksi tentang kasih. Yesus telah menggunakan keadaan, situasi, dan orang di sekelilingnya untuk memberikan sudut pandang yang baru. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bahwa dalam suasana kebutaan dan kegelapan, Tuhan Yesus hadir dan memberikan terang. Baik
kepada yang buta secara fisiknya, dan juga dalam kegelapan pola pikirnya yang sempit, terbuka dan menjadi mengerti. Para tokoh yang diceritakan oleh Yohanes, para tokoh dalam bacaan ini, baik berlaku jamak maupun perorangan, yakni para murid, Tuhan Yesus, tetangga, diri orang buta itu sendiri, orang-orang Farisi, orang tua dari orang yang buta, mengadakan dialog dengan perspektif dan tujuan masing-masing. Walaupun tidak terwakili dalam teks, kita bisa membayangkan situasi batin dan pikiran mereka. Ada yang bernuansa negatif, pesimis, atau ada upaya menyelamatkan diri sendiri. Dan juga kalau kita cermati, di tengah situasi yang demikian masih ada yang berupaya menjaga semacam marwah, posisi jabatannya. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, buah dialog dan kalimat yang dimunculkan Tuhan Yesus ternyata luar biasa. Buah dialog dan kalimat yang dimunculkan Tuhan Yesus mampu membangun perspektif dan opini yang positif, yang mencerahkan, yang mengandung pengharapan, yang melegakan. Berbeda dengan tokoh lainnya yang berdasar kepentingan dan cenderung, memojokkan. Yesus tetap yang utama. Dialog yang tulus dan membangun diri dari semua pihak. Perlu untuk mencermati pentingnya kalimat-kalimat yang menyejukkan, beropini positif dari sebuah peristiwa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Keinginan menyembuhkan karena perhatian dan kasih dari Tuhan Yesus diperhadapkan dengan perhatian orang Farisi yang baru muncul setelah Yesus memberikan perhatian pada orang buta tersebut. Yesus memperhatikan karena kasih, bukan karena posisi yang terusik. Berbanding terbalik dengan orang Farisi, bahwa mereka memberikan perhatian justru dapat dikatakan amat terlambat. Mereka membangun perhatian yang tendensius, bukan dari dalam, tetapi agar terlihat dari luar. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah terang, terang yang menjadikan saya dan saudara juga terang, dicerahkan. Menjadikan terang, dicerahkan, dan juga diutus. Seperti efek bola salju, kisah penyembuhan orang yang buta sejak lahir oleh Tuhan Yesus memberikan dampak ke banyak pihak. Bukan hanya ia yang buta menjadi melek, tetapi dalam ketidakbutaan selanjutnya, ia mampu bersaksi dan melanjutkan terang. Ia yang buta, ia yang gelap, diubah tidak hanya menjadi terang, tetapi menjadi sarana penerang bagi sesama yang sedang mengalami kegelapan, khususnya kegelapan pikir, kegelapan hati,
kegelapan harapan. Oleh Tuhan Yesus, ia tidak hanya dibuka mata fisiknya, melainkan juga mata batin dan mata rohaninya. Oleh Tuhan Yesus, ia tidak hanya diberi anugerah, melainkan juga diajari untuk melanjutkan terang dan juga menanamkan kepedulian yang tulus kepada siapa saja. Melek dan terang yang ia terima dari Tuhan Yesus berangkat dari ketaatan mengantar dia untuk peduli dan ambil bagian, agar yang lain juga mendapatkan terang, agar sesama siapa saja juga tidak pupus pengharapannya. Saudara-saudara umat Tuhan, kita saat ini berada di Minggu Prapaskah yang keempat. Masa-masa di mana saya dan saudara diajak untuk belajar kepada hidup dan diri sendiri. Introspeksi atas kehidupan keimanan, sebagaimana yang Yesus teladankan. Terlebih, Prapaskah yang kita hayati saat ini, di tengah tanda kutip kegelapan atau keprihatinan nasional, dengan adanya pandemi corona COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah kegalauan, di tengah ketakutan, di tengah ketidakpastian, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus Sang Terang menuntun saya dan saudara untuk tidak saling menyalahkan atau tidak hidup dalam keegoisan, tetapi kita yang telah mendapatkan terang, melek secara rohani, kita diajak oleh Tuhan juga taat dan ambil bagian, memberikan harapan bagi yang lain. Gereja Kristen Jawetan adalah bagian integral dari bangsa Indonesia yang saat ini terdampak atas virus corona atau COVID-19. Mari ketaatan saya dan saudara sebagai gereja diuji. Secara khusus, virus yang amat berbahaya karena penyebarannya amat cepat, memang tidak begitu mematikan dibanding virus yang lain. Tetapi kalau penyebarannya amat cepat, di sebuah negara dengan pintu keluar masuk yang luar biasa banyak, jumlah penduduk banyak, tingkat ketaatannya masih perlu terus ditingkatkan. Apabila terjadi epidemi yang lebih luas, maka hal ini akan menjadi kegelapan bagi semuanya. Demikian pula Gereja Kristen Jawetan melalui himbauan Majelis Agung, khususnya menyikapi apa yang dihimbaukan oleh pemerintah kaitannya dengan social distancing. Mari, minggu ini adalah minggu di tengah-tengah di mana saya dan saudara dihimbau oleh pemerintah, dihimbau oleh gereja untuk dapat menahan diri, melakukan banyak aktivitas lebih pada rumah. Sekaligus momentum ini, mari kita jadikan momentum Prapaskah yang indah. Kita kembali berada di tengah-tengah anggota keluarga dan melakukan aktivitas dengan penuh cinta.
Di tengah-tengah biasanya keseharian sibuk dan kehilangan waktu bersama. Hal yang amat luar biasa, Tuhan menyediakan waktu untuk kita bersama-sama dengan mereka, beraktivitas termasuk beribadah, bersekutu secara keluarga, sekaligus ambil bagian membantu pemerintah dan lingkungan dan sesama untuk memotong siklus dan sekaligus kemungkinan-kemungkinan menjadi bagian yang tertular atau menularkan. Ketaatan si buta membawa terang yang ia dapati. Ketulusan cinta kasih Tuhan Yesus membangun paradigma baru, bukan hanya si buta tetapi juga orang banyak. Marilah ketaatan kita kepada Tuhan juga terus dan mendukung daya agar saya dan saudara menjadi terang dan juga sarana penerang. Dan sekaligus cinta yang tulus kepada Tuhan kita lahirkan kepada sesama, secara khusus keluarga, membahani bersama-sama untuk melanjutkan panggilan Tuhan di tengah-tengah berbangsa, bernegara, di tengah-tengah situasi di mana saya dan panjenengan semua meski menjaga kebersamaan di tengah upaya untuk sementara waktu pembatasan dalam bangunan relasi fisik. Selamat hari Minggu, selamat Prapaskah, selamat terus belajar taat, selamat terus membangun pengharapan, semangat terus melahirkan ketulusan dan cinta. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk kembali bangkit dan berdiri. Mari bersama-sama umat tebusan di segala tempat di sepanjang zaman, kita berikrar kembali pengakuan iman. Dengan bersuara kita ikrarkan demikian, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita bersatu hati, kita ambil sikap doa. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih atas firman yang telah Tuhan kembali berikan kepada kami. Si buta yang seakan-akan hilang harapan. Si buta yang ditemui oleh Tuhan, ialah yang taat, ialah yang akhirnya menerima terang, dan ialah yang
menyediakan diri, pada akhirnya menjadi sarana penerang bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, mampukan kepada kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menyadari bahwa kami telah Tuhan selamatkan, kami Tuhan percaya, kami Tuhan bekali, kami juga Tuhan utus. Kuatkanlah kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan, taat kepada bangsa dan negara, taat kepada siapa saja yang mesti kami menaruh hormat atas mereka. Ungkapan syukur terima kasih kami mengantar syafaat dan permohonan di dalam syafaat kami saat hari ini. Kami mendoakan para pemimpin bangsa kami mendoakan bangsa kami yang sedang didera oleh ancaman, yakni virus corona. Kami mulai merasakan gempurannya dengan mulai adanya perubahan pada bagian-bagian lini kehidupan. Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai apa saja, baik yang tampak mata maupun mata tiada kuasa melihatnya. Kuatkanlah para pemimpin kami agar dapat menyikapi dengan bijaksana dan arif. Terus tumbuhkanlah kesadaran dan ketaatan kepada seluruh warga bangsa, sehingga dengan cepat pandemi ini dapat segera berakhir di tengah bangsa kami dan bahkan di dunia ini. Secara khusus kami doakan pihak-pihak yang ambil bagian langsung dalam penanganannya, para pengambil kebijakan, saudara-saudara kami, para penjaga negara dari luar maupun dari dalam, saudara-saudara kami, para medis, dan siapapun yang kami tiada sebut. Kuat sehatkanlah mereka ya Tuhan. Kami doakan gereja Tuhan, secara khusus Gereja Kristen Jaya Wetan, terlebih Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Kediri. Kami mendoakan setiap pribadi, setiap keluarga milik Tuhan yang sedang bersyafaat bersama saat ini. Dikuatkanlah mereka, diselimuti oleh kuasa surga dalam Roh Kudus, sehingga mereka akan terus sehat, kuat, dan bersemangat menjalani hidup dan panggilan, walaupun di tengah-tengah yang sulit bagi kami. Latihlah kami untuk tetap menomorsatukan Tuhan, tetapi juga beriman, memakai kecerdasan akal budi yang Tuhan karuniakan. Sehingga dalam beriman, iman yang tidak berserah pasrah, melainkan iman berserah pasrah dalam respon tindakan yang positif. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami mendoakan warga jemaat Tuhan yang lain yang mungkin sedang memiliki persoalan dalam hidup, persoalan ekonomi, persoalan cita-cita harapan yang belum menjadi kenyataan, masalah rusaknya hubungan atau relasi antar kawan, antar teman,
atau persaudaraan, atau bahkan sebuah keluarga, dalam kuasa Tuhan Yesus Sang Sumber Cinta Kasih, mengajari kami untuk memaafkan, memulihkan, mencukupkan kebutuhan kami, dan ambil bagian mengurai masalah-masalah kehidupan kami. Akhirnya Bapa, kami akan akhiri ibadah, kami akan kembali ke kehidupan keseharian. Dipimpin dan disertailah kami, khususnya di masa rentang waktu di mana masing-masing pribadi sementara waktu kami membatasi aktivitas sosial. Kami percaya inilah juga momentum yang tepat kami lebih memupuk sosial basis kami, yakni hubungan antar suami istri, orang tua ke anak, anak ke orang tua, dan juga lintas keluarga dengan saudara dan kawan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Engkau yang menguasai kehidupan kami. Engkau pula yang telah menyiapkan kehidupan yang lebih abadi. Engkau Tuhan kami dalam Yesus Kristus yang mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menghimpun persembahan minggu. Tiba waktunya kita akan bersama-sama menghimpun persembahan, dan sebagai penghantar dalam kita mempersembahkan pada hari Minggu ini, ada firman-Nya di dalam Mazmur 126. Mazmur 126 yang mendasari kita di dalam di dalam kita menyerahkan persembahan. Ayat 3 dan 4 yang demikian firman Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tengah Negeb. Amin. Inilah firman Tuhan yang mendasari dalam kita menyerahkan ibadah pada minggu ini. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan, diiringi dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, bait pertama dan yang ketujuh. Turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang benar. Aku pun yang berkati aku pun. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Bila hari kehidupan melimpahi diriku,
Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dan kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan dan Allahku yang menjadi sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memperkenankan kami bersama-sama pada minggu hari ini untuk membangun ibadah. Kami boleh memuji namamu, mendengar firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga telah memperkenankan kami menghimpun persembahan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Terimalah dan sucikan persembahan ini. Biarlah persembahan yang telah bersama-sama kami himpun boleh menjadi sarana di dalam kami melakukan kegiatan-kegiatan kami dan rencana-rencana kami di gereja-Mu, Gereja Kristen Cawiwetan Kediri. Dan setiap kami yang telah menyerahkan dan menghimpun persembahan ini ya Tuhan, Tuhan berkati. Terlebih-lebih saudara kami yang mengelola persembahan ini dan juga setiap kami Tuhan yang memakai persembahan ini, bolehlah kami memakainya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, yang kami naikkan karena iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan pulang ke kediaman masing-masing. Tuhan Yesus adalah Sang Terang yang telah memberikan terang kepada kita semuanya. Bukan hanya terang atas jalan kehidupan hingga sampai keabadian, tetapi terang yang memampukan pikiran dan akal untuk mencerna pengetahuan. Negara, pemerintah, gereja telah memberikan himbauan berkenaan dengan ancaman bersama atas bangsa dan juga gereja, yakni virus corona. Mari kita taati himbauan, dan biarlah ketaatan yang kita lakukan mendatangkan berkat keselamatan. Percayalah, kita tidak sendiri, tetapi Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Hitung Jemaat 402, bagian yang pertama. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di dalam tentram. Mari kita memohon berkat dan kita terima dengan hormat dan kita berdiri. Tuhan Allah Bapa di surga, sumber hidup dan berkat, memberkati hidup kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang, ialah Juru Selamat yang membawa kita menuju ke keselamatan kekal surga. Senantiasa menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan. Allah Roh Kudus ialah Sang Penyerta, memimpin menyertai, menambah-nambahkan kebijaksanaan, mengaruniakan damai sejahtera atas kehidupan kita semuanya milik tebusannya. Hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bagian yang kedua, Hitung Jemaat 402.
selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Demikian ibadah pada hari Minggu ini telah selesai dan kita patut bersyukur kepada Tuhan dan kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kita.